Saudara wajib pajak dimanapun berada, semoga kita sehat semuanya. Kenalkan, saya Erbazri Hambakung, advokat dan juga konsultan hukum. Kali ini saya akan mengulas tentang cara penghapusan utang pajak. Namun sebelumnya jangan lupa video ini di like and subscribe untuk berbagi informasi. Sebelum masuk cara penghapusan utang pajak, harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat ketetapan pajak atau sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Secara teori, utang pajak timbul karena dua hal, yaitu secara formil dan secara material. Secara formil karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh otoritas pajak atau Fiskus yang akan menyampaikan surat pemberitahuan terkait jumlah pajak yang harus dibayar kepada wajib pajak, sehingga timbullah utang pajak. Sedangkan secara material, utang pajak timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan seseorang atau badan atau suatu pihak dikenakan pajak. Di antaranya karena memperoleh penghasilan, karena kegiatan ekspor, karena memiliki kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Di samping mengatur kewajiban pajak, peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang cara penghapusan utang pajak. Nah, inilah yang akan kita ulas. Ada beberapa sebab terjadinya penghapusan kewajiban utang pajak ini, yakni karena dilakukannya pembayaran pelunasan, karena kompensasi, karena pembebasan, karena penghapusan, serta kadaluarsa. Yang pertama, penghapusan karena pembayaran. Pembayaran pelunasan utang pajak wajib pajak sudah pasti akan dinyatakan lunas apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran lunas kepada kas negara. Kedua, penghapusan karena kompensasi. Kompensasi pembayaran pajak ini dapat dilakukan terhadap utang pajak apabila wajib pajak ternyata memiliki kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah utang pajak, sehingga kelebihan bayar pajak dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan pembayaran pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak, adanya kekeliruan pembayaran, adanya juga karena faktor ada pemberian insentif, misalnya karena seperti wabah corona dan lain-lain, di mana kelebihan ini dapat dikreditkan, di mana kelebihan ini karena dapat dikreditkan jadi dijadikan sebagai kompensasi. Proses kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak mengajukan
kepada otoritas pajak atau Fiskus yang disertai tentu saja dengan data atau dokumen adanya kelebihan bayar. Ketiga, utang wajib pajak dapat dihapus dengan cara pembebasan. Pembebasan utang pajak ini diberikan otoritas pajak bukan terhadap utang pokok pajak, tetapi hanya terhadap utang pajak yang timbul karena sanksi administrasi, yang terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, atau kenaikan. Cara penghapusan keempat adalah penghapusan karena peniadaan. Utang pajak wajib pajak dapat dihapus dengan cara peniadaan yang hampir mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, penghapusan utang pajak dengan cara peniadaan ini diberikan oleh otoritas pajak karena kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan wajib pajak membayar utang pajaknya. Contohnya, wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya dasar penetapan utang pajak itu sendiri tidak benar. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima atau yang terakhir, penghapusan karena kadaluarsa atau daluarsa. Jadi karena temponya penanggihannya udah habis. Dalam hukum dikenal suatu asas, yakni litis finiri oportit. Artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Begitu juga dengan utang pajak, dapat dihapus karena kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB daluarsa adalah 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak, kadaluarsa hak penagihan pajak tersebut termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, di mana masa jatuh tempo kadaluarsa setelah 5 tahun sejak penerbitan surat atau STP, SKP KB, serta SKP KBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Jadi demikian secara umum timbulnya dan cara penghapusan utang pajak. Semoga ada manfaatnya. Info ini di-share, tolong di-subscribe, dan apabila butuh info yang penjelasan lebih detail, silakan hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.